Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi membangun dan mengelola sistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianingsi. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Nama saya Devi Suryanti. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sebagai perubahan yang direncanakan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. 4 jenis dari perubahan struktur organisasional yang kemungkinan dengan teknologi informasi. 1. Otomatisasi. 2. Rasionalisasi prosedur. 3. Merancang ulang proses bisnis. Yang keempat, pergeseran paradigma. Selanjutnya yaitu perancangan ulang proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Di sini saya akan menjelaskan itisar dari pengembangan sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Yang ketiga, menentukan solusi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Desain sistem atau sistem desain memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Seperti desain gedung atau rumah, maka sistem informasi memiliki banyak kemungkinan desain. Yang membuat salah satu desain ini unggul dibandingkan yang lainnya adalah kemudahan dan efisiensi yang mana memenuhi kebutuhan dari penggunanya di dalam suatu rangkaian kendala teknikal, organisasi, finansial, dan waktu yang spesifik. Peranan dari pengguna akhir atau kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atau proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dengan kebutuhan informasi, bukan dari staf teknikal. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan alternatif pembangunan sistem. Metode alternatif. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Tahap-tahapnya adalah yang pertama analisis sistem, kedua perencanaan sistem, ketiga pemrograman, yang keempat pengujian, yang kelima konversi, dan yang keenam produk dan pemeliharaan. Pembuatan prototipe. Pembuatan terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Tahap-tahap pembuatan prototipe yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan dasar dari pengguna, yang kedua mengembangkan prototipe awal, yang ketiga menggunakan prototipe, yang keempat merevisi dan memperbaiki prototipe. Selanjutnya adalah literatur review. Yang pertama, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknik dan atau bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, paket perangkat lunak aplikasi. Selama beberapa dekade terakhir,
banyak sistem yang telah dibuat di atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum bagi perusahaan bisnis, antara lain pembayaran gaji, piutang buku besar, atau pengembalian persediaan. Untuk fungsi-fungsi yang universal seperti itu, dengan proses standar yang tidak membuat berubah banyak dari waktu ke waktu, suatu sistem umum akan dapat memenuhi kebutuhan banyak perusahaan. Dan yang terakhir adalah ahli daya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan ahli daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyediaan tersebut. Terima kasih. Materi keempat yaitu pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Terdapat 4 pengembangan aplikasinya, yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi cepat. Digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen yang membuat sistem dapat dibuat dan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Yang ketiga, layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipakai ulang, yang dapat diimplementasikan menggunakan extensible markup language dan protokol dan standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa membutuhkan pemrograman yang disesuaikan untuk berbagai data dan layanan. Yang keempat, ada pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari mengembangkan untuk PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.